Muslim dan Dunia Maklar, karya Ustaz Amin Lebaik Bogor. Yang judul Masalah Parkir Kendaraan. Bagi jemaah yang mempunyai kitab bisa membukanya di halaman 125. Kami berpesan kepada jemaah sekalian agar dapat menjaga adat-adat di dalam majelis, dan juga selanjutnya marilah kita simak sama-sama ilmu dan faedah-faedah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Kutuboyo Bogor. Pada Ustaz, waktu dan tempat persilakan. Ada baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Pasar Muslim Dunia Maklar, karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan ikhwan wa akhwati fillah, tema di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang masalah parkir kendaraan. Sahih? Dan ikhwan wa akhwati fillah, kembali saya ingatkan bahwasanya dalam masalah muamalah itu hukum asalnya apa? Boleh. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi hukum asal di dalam masalah muamalah itu boleh, selagi tidak ada pelanggaran. Ingat, selagi tidak ada pelanggaran. Tapi ketika ada pelanggaran, maka hukumnya terlarang. Ya, maka begitu pula terkait tentang masalah parkir jamaah. Bisa dibolehkan, bisa dilarang. Ketika di situ tidak ada pelanggaran, ya boleh. Tapi kalau kemudian ada pelanggaran, maka diharamkan. Maka dalam masalah seperti ini penting bagi kita untuk melihat ya, bagaimana praktek di lapangan, kemudian bagaimana sistemnya. Ya. Kalau kemudian tidak ada pelanggaran, maka kembali kepada hukum asal. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Tapi ketika ada pelanggaran, maka dilihat apa pelanggarannya. Ya. Kemudian bagaimana solusinya, itu yang paling penting. Ya, penulis kitab mengatakan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Parkir telah menjadi salah satu masalah besar di masyarakat. Meskipun tidak sebesar masalah sampah di pasar. Tak jarang kita jumpai
ada pertengkaran di pasar. Ya, penyebabnya adalah apa? Parkirnya. Jadi tak jarang kita jumpai ada pertengkaran di pasar, penyebabnya adalah parkir. Sebagai muslim yang baik, ada beberapa hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan agar kita lebih berhati-hati dalam masalah parkir. Ya, agar kita lebih berhati-hati dalam masalah parkir. Yang pertama, jamaah sekalian, jangan mengganggu orang lain. Ini penting. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendefinisikan Muslim yang ideal. Dalam sabdanya beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Jadi artinya orang dianggap muslim itu ketika orang lain enggak terganggu. Ya. Sehingga ini juga menunjukkan bahwasanya akhlak seorang muslim itu hukum asalnya tidak suka mengganggu. Jadi kalau ada seorang muslim KTP-nya Islam tapi suka mengganggu, maka ingat, orang seperti ini jamaah, walaupun statusnya muslim tapi akhlaknya bukan akhlak Islam. Kenapa? Karena Islam nggak mengajarkan seperti itu, jemaah. Mengganggu orang itu tidak boleh dengan apapun. Jangankan mengganggu dengan sesuatu yang haram, sesuatu yang hukum asalnya mubah, kalau kemudian bisa mengganggu pun dilarang. Bahkan sesuatu yang aslinya ibadah, ketika mengganggu pun tidak dibolehkan. Suatu yang hukum asalnya ibadah tapi ganggu, contohnya apa jemaah? Contohnya apa? Melantunkan Al-Quran sahih. Ya. Kalau kemudian mengganggu yang lain, boleh tidak? Siang-siang baca Quran di kelas dikencengin, pakai apa? Tua, pakai mic. Ya, mentang-mentang baru hafal surat tertentu, ya, biar tetangganya semua tahu, oh, saya sudah hafal ini misalkan. Siang-siang zuhur misalkan dia setel, ya, mengeras suara kemudian baca Al-Quran. Tetangganya ada yang tidur misalkan, kemudian terganggu dengan bacaannya. Apakah dibolehkan? Nggak boleh jemaah. Baca Quran di masjid misalkan, banyak orang yang baru masuk masjid kemudian menegakkan sholat dan ternyata terganggu misalkan, pun nggak boleh. Nggak boleh jemaah. Yang mubah contohnya apa? Hukumnya mubah tapi mengganggu. Ya banyak jemaah. Mubah itu contoh apa? Antum masak jemaah. Masak itu apa? Mubah. Tapi kalau kemudian asapnya mengganggu tetangga, boleh tidak? Nggak boleh. Ada saluran asapnya sengaja dimasukkan ke rumah tetangga, biar tahu, oh, saya baru masak gulai, opor. Maka ini nggak boleh jemaah. Atau misalkan sebagian kita buka bengkel, pas ngetes motor dikerasin, ya, sehingga tetangganya terganggu. Boleh tidak? Nggak boleh. Ini mubah. Tapi ketika mengganggu yang lain, maka tidak diperbolehkan. Yang haram banyak. Nyetel musik, ya, sampai ganggu tetangganya, musiknya koplo lagi. Nah, ini arah jamaah sekalian, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, muslim itu
adalah seseorang yang tetangganya tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. Sehingga ketika ada orang lain yang merasa tidak aman dari gangguan Anda, maka kesempurnaan Islam Anda dipertanyakan. Ya. Maka berhati-hati ya ketika ada seseorang meninggal kemudian suatu yang di sekitarnya itu merasa lega, merasa beristirahat dari gangguannya. Dapat ini ciri memang seorang yang apa? Seorang yang tadi tidak diharapkan kehadirannya. Kenapa? Tadi mungkin suka mengganggu orang. Ini masalah. Ini pertama. Jadi ingat tidak boleh mengganggu orang lain. Yang kedua, waspadai semua sumber doa buruk. Waspadai semua sumber doa buruk. Mengganggu orang lain bisa memicu orang yang diganggu untuk mendoakan keburukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang orang yang mendoakan keburukan. Bahkan beliau mengingatkan agar perbuatan mengganggu ini diwaspadai. Jadi artinya jemaah sekalian, boleh bagi orang yang dizalimi kemudian mendoakan keburukan, itu boleh. Tapi sudah kita bahas ya, apakah kemudian boleh mendoakan ya lebih dari apa kezaliman yang diterima. Contoh misalkan dia dipukul kemudian mendoakannya apa? Ya Allah, mudah-mudahan dia tertabrak mobil, boleh dia apa? Ya, ini ada pembahasannya. Ya. Apakah dibolehkan? Apa kemudian hanya dibolehkan dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dia ada yang mukul. Ini sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Dan wallahu alam jemaah sekalian, ya ada pendapat yang mengatakan ya kalau tidak salah itu dibolehkan. Sehingga artinya kita harus berhati-hati ya dari doa keburukan orang yang ditolimi. Sampai pun misalkan yang berdoa adalah orang kafir, mungkin tidak diterima jamaah. Mungkin tidak. Orang kafir ditolimi. Kemudian dia berdoa keburukan, mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Mungkin. Oh, berarti doanya orang kafir mungkin dikabulkan jemaah. Berarti doanya orang kafir mungkin dikabulkan. Sahih. Bagaimana kalau orang kafir tersebut makanannya haram, pakaiannya haram, muslim saja, kalau pakaiannya haram, minumannya haram, doanya apa? Tidak Allah kabulkan. Bagaimana dengan orang kafir ya? Kalau orang kafir tadi didolimi, ini babnya beda jam. Ya. Maka potensi doanya juga dikabulkan karena sebab didolimi, walaupun dia kafir. Doa yang lain, kalau dalam artian tidak ada penghalangnya, misalkan mungkin saja. Seperti ketika Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir, ya, ketika mereka mengarungi sebuah lautan, kemudian ya di tengah lautan apa? Ada ombak yang besar. Dalam kondisi genting, maka mereka berdoa ikhlas kepada Allah. Setelah itu apa coba? Allah kabulkan dengan diselamatkan. Tetapi masalahnya ketika mereka sampai ke daratan, kemudian kembali berbuat syirik. Maka ini dalil. Berarti doa mereka pun kadang dikabulkan. Kadang dikabulkan. Maka berhati-hati ya, jangan ya karena mereka orang kafir akhirnya apa kita berbuat zalim, nggak boleh. Tidak dibolehkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Takutlah kalian kepada dua sumber laknat. Itu orang yang buang hajat
di jalan yang dilewati oleh banyak orang, atau di tempat yang biasa digunakan untuk berteduh, jalan umum, kemudian sembarangan pipis, atau di halte yang banyak orang berteduh nunggu kendaraan misalkan, atau di bawah pohon, karena rindang sehingga banyak orang yang mampir di situ misalkan. Ternyata ada orang yang kencing, maka yang kencing ini jamaah sekalian dilaknat coba. Enggak hati-hati. Ya. Nah, kan ada larangan khusus ya. Tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Kenapa coba? Apakah menyebabkan buahnya najis? Najis tidak coba. Ini ada babnya. Bab seperti ini ada coba. Enggak boleh buang hajat di bawah buah yang pohonnya berbuah. Kenapa? Apakah alasannya buahnya jadi najis? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena potensi ketika buah itu jatuh barangkali mengenai kotoran tadi, akhirnya mubadir. Nggak ada orang yang mau jamaah. Ini sebabnya. Jadi bukan berarti kemudian buahnya jadi najis ya. Karena kalaupun benar ya, kencing itu kemudian diserap oleh akar, apakah kemudian jadi Jadi najis? Enggak. Karena sudah ada proses fermentasi tadi atau istihala. Jadi kalau sudah berubah zatnya, ya berubah hukumnya. Nah, sehingga dari sini pun faedah buah yang ditanam di kuburan bolehkah dimakan? Boleh jamasannya. Udah buah rambutan, buah durian di tengah kuburan, boleh saja, nama masalah. Atau degan ya, maka silakan, tidak masalah. Ya kalaupun benar ya, buah itu subur gara-gara ya jasad, maka itu sudah istihalah, dan sebahnya tatnya sudah beda, jenisnya sudah beda, maka hukumnya juga beda. Ya, jamaah al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras buang hajat di jalan, hingga beliau menyebutnya sebagai sumber laknat. Dia mengatakan, wa ma nuhiya anhu fi dhilli wat tariq lima fihi min idza'il muslimin bitanjisi man yamurru bih wa natinihi wastighdarihi wallahu a'lam. Jadi kata beliau ya, hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang buang hajat di tempat umum, ya, di tempat umumnya orang berteduh atau berjalan, ya, atau di tempat jalan. Karena perbuatan semacam ini akan mengganggu kaum muslimin dengan menyebarkan najis kepada orang yang lewat, menyebarkan bau busuk, dan menyebarkan kotoran kepada mereka. Allahu a'lam. Ini diantara sebab laknatnya. Ya, sehingga ikhwan wa akhwati fillah, ingat, berhati-hatilah ketika parkir kendaraan. Ingat, berhati-hatilah ketika parkir kendaraan. Bisa jadi ada orang yang sangat jengkel dengan posisi kendaraan kita, ya, sehingga dia mendoakan keburukan untuk kita. Ya, maka hati-hati. Kalau terpaksa gimana jemaah? Kalau terpaksa ya sudah, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Artinya, misalkan butuhnya, tapi segera. Tapi kalau misalkan butuhnya lama, dan kalau pakai di situ mengganggu orang, ya sudah, jangan dilakukan.
Karena kalau kemudian misalkan dia tetap parkir di situ, ternyata banyak orang yang terganggu, dia berdoa saja. Kalau kemudian misalkan ada kendaraan yang kecelakaan gara-gara dia parkir, pertanyaannya siapa yang wajib tanggung jawab? Siapa jemaah? Ada kendaraan parkir. Ya, karena dia menghindari apa? Kendaraan yang parkir tadi belok tabrakan. Pertanyaannya siapa yang tanggung jawab? Jawabannya kalau kendaraan tersebut parkir bukan pada tempatnya, misalkan, maka dia wajib tanggung jawab. Dia wajib tanggung jawab. Ya. Tapi kalau kendaraan itu sudah parkir di tempatnya, bukan tempat umum ya, dan tanah itu milik pribadi misalkan, ternyata ada kendaraan lewat menghindari nabrak, maka kalau seperti ini ya tidak wajib tanggung jawab. Kenapa? Karena dia parkir di tempatnya. Adapun kalau di tepi jalan, ini bukan parkir jemaah. Kemudian kalau ada kendaraan yang kecelakaan, maka dia tanggung jawab. Dia tanggung jawab seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghilangkan gangguan bagian dari cabang iman. Menghilangkan gangguan bagian dari cabang iman. Islam menganjurkan agar kita menghilangkan hal yang mengganggu orang lain di jalan ataupun di tempat umum. Ini ajaran Islam. Jadi bukan malah membuat gangguan, tetapi menghilangkan gangguan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjelaskan tentang cabang iman. Dia bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Jadi iman itu ada sekian 70 cabang atau sekian 60 cabang. Jadi bid'un itu bilangan dari berapa? Dari 3 sampai 9. Ya, 3 sampai 9. Tapi kalau 2 apa ya, Pak? Najif ya, najifun. Makom. Kalau 3 sampai 9 itu bid'un. Jadi ya kira-kira 73, 74 ya sampai 79 atau 63, 64 ya sampai 69. Fa afdaluha faqala la ilaha illallah. Maka yang paling afdolnya adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Dan ini disebut dengan kalimat tauhid. Ya. Dan dalam kalimat la ilaha illallah terkandung 2 rukun. Ya. An-nafyu wal itsbat. An-nafyu maksudnya meniadakan segala sesembahan selain Allah. Adapun isbat, setelah kita meniadakan tadi, kemudian menetapkan bahwa sesembahan yang hak itu cuma satu, yaitu Allah. Dan kalimat ini juga memiliki 8 syarat yang terkumpul dalam sebuah bait syair, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu mahabbatil wal qiyadi wal qabulin wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi wal asya'i qad unniha. Ini penting kan? Dan seorang yang ingin masuk Islam harus dia bersyahadat dengan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan syahadat itu adalah apa? 4 rukun. Pertama, qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, diyakini dalam hati. Yang ketiga, dipahami artinya. Dan yang keempat, diamalkan konsekuensinya. Jadi syahadat itu tidak hanya dengan ucapan. Dia mengucapkan, tapi hatinya mengkufuri, ya tidak sah. Seperti contohnya orang munafik. Dia mengucapkan, hati meyakini, tapi nggak paham artinya, ya percuma. Dia mengucapkan, hati meyakini, paham artinya, tapi tidak diamalkan konsekuensinya.
datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur, ya percuma, syahadatnya tidak sah. Sehingga 4 hal tadi harus terwujud agar syahadat kita sah. Kepenting. Ya, kemudian ikhwan wa akhwati fillah, wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ingat, menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan meletakkan gangguan di jalan. Parkir kendaraan sembarangan di jalan, jamaah, ini meletakkan gangguan atau membuang gangguan, jamaah? Meletakkan gangguan. Ya. Padahal cabang iman yang terendah menghilangkan gangguan. Ini justru meletakkan gangguan. Sehingga mafhum mukhalafahnya apa, jemaah? Orang yang meletakkan gangguan di jalan ini bertentangan dengan rukun iman yang paling rendah. Bayangkan, jemaah. Makanya meletakkan gangguan itu bukan ciri khas orang mukmin, bukan, ya. Parkir sembarangan. Bagaimana membuat polisi tidur, jemaah? Termasuk tidak? Termasuk tidak, jemaah? Kalau misalkan polisi tidur tersebut apa, jemaah? Melampaui batas, jelas. Sehingga setiap orang yang lewat hampir semua apa? Marah misalkan. Ini mungkin. Tapi kalau misalkan sudah sesuai dengan prosedur kepolisian misalkan, ya mudah-mudahan tidak masalah. Ya, mudah-mudahan tidak masalah. Walaupun ya tetap yang terbaik apa? Dihindari. Ya, karena ya, memang tujuan mereka juga bagus. Tapi dalam hal ini, jemaah, ada dua apa? Dua maslahat atau dua mudarat. Dua maslahat. Pertama maslahat pengguna jalan, yang kedua maslahat penyeberang jalan. Ya. Mudarat ya sama, mudarat pengguna jalan, mudarat apa? Penyeberang jalan. Dalam kaidah usul fikih dikatakan ketika pertentangan dua mafsadat, maka ambil mafsadat yang paling ringan. Kalau ada dua maslahat, maka ambil maslahat yang lebih besar. Sekarang gini, kalau kita timbang-timbang, jamaah, kalau taruhlah kita mengatakan ada dua maslahat tadi, mana yang lebih besar maslahatnya antara maslahat pengguna jalan dengan maslahat penyeberang jalan? Lebih besar mana, jemaah? Dan inilah butuh kecerdasan. Makanya Syekhul Islam mengatakan laisal akila man ya'riful haqqo minal batil. Tidaklah orang dianggap berakal kalau hanya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi orang yang berakal itu, kata beliau, orang yang bisa membedakan mana dua maslahat yang lebih besar dari dua maslahat yang ada, atau mana maslahat yang lebih kecil dari dua maslahat yang mana mudarat yang lebih kecil dari dua mudarat yang ada. Nah, di sini kita perlu untuk menimbang-nimbang. Ini maslahat pengguna jalan dengan maslahat penyeberang jalan, kira-kira lebih besar mana? Pengguna jalan. Karena pengguna jalan hampir tiap menit ada, tapi penyeberang jalan nggak tiap menit. Ya mungkin 1 jam baru ada, 5 jam baru ada. Maka pengguna jalan yang dalam artian sering menggunakan berarti lebih didahulukan maslahatnya. Kalaupun mudarat sama, mudarat yang paling ringan itu apa? Mudaratnya apa, jemaah? Menyeberang jalan. Karena dia paling ya tadi 1 jam mungkin ada 1 orang. Tapi kalau pengguna jalan hampir tiap menit mungkin. Ya, sehingga apa? Potensi mudaratnya lebih besar. Kalau kita bicara mana maslahat yang lebih besar dan mudarat yang lebih kecil. Tapi ala kulli hal tadi, kalau berlebihan ya jelas ini merupakan apa? Mengganggu ya pengguna jalan atau meletakkan gangguan. Tapi kalau sesuai dengan prosedur, misalkan, mudah-mudahan tidak masalah.
Ya, mudah-mudahan tidak masalah. Walaupun yang terbaik, ya kalau bisa apa? Dihindari seperti itu. Ya mungkin dengan apa tulisan, diingatkan. Misalkan seperti itu. Ya, kemudian masalah lihat. Berikan garis tebal untuk pernyataan menyingkirkan gangguan dari jalan. Adalah cabang iman yang paling rendah. Jika kita menggunakan prinsip mafhum mukhalafah, mengambil kesimpulan kebalikannya, berarti tindakan menyebarkan gangguan di jalan bertentangan dengan cabang iman yang paling rendah. Parkir yang mengganggu lalu lintas masyarakat bisa jadi bertentangan dengan cabang iman yang paling rendah. Ya, ini perlu untuk diingatkan. Kemudian masalah yang keempat, menyingkirkan gangguan di jalan itu sedekah. Ya. Islam juga menggolongkan kegiatan menyingkirkan gangguan di jalan termasuk sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yang bernilai sedekah. Di antaranya beliau bersabda, wa yumitul adza 'anit thariqi shadaqah. Menghilangkan gangguan dari jalan termasuk sedekah. Jika kita mengambil kesimpulan sebaliknya, berarti parkir sembarangan hingga mengganggu jalan termasuk sikap anti sedekah. Maka hati-hati ya, maka hati-hati. Kemudian yang kelima, berikan hak kepada pemiliknya. Dari Salman Al-Farisi, ya, secara marfu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ya, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Jadi berikan hak kepada orang-orang, kepada masing-masing pemiliknya. Jika masing-masing pengguna kendaraan telah mendapatkan jatah untuk parkir kendaraannya, maka jangan sampai menggunakan hak orang lain. Penting. Jangan sampai menggunakan hak orang lain. Kemudian masalahnya bagaimana dengan parkir gratis? Kita lihatnya. Menggunakan fasilitas umum diperbolehkan selama tidak melanggar aturan atau hak orang lain. Karena semua memiliki hak terhadap fasilitas itu, ya. Sehingga pengguna fasilitas umum tidak boleh melakukan beberapa hal. Ini catatannya. Yang pertama, jamaah sekalian, tidak boleh mengakui hak miliknya fasilitas umum. Ini ada fasilitas umum, kemudian dimiliki, ya. Seperti orang yang jualan di trotoar. Ini kan milik umum, tapi diklaim ini sudah milik pribadi. Bahkan ketika pindah dijual. Nah, ini nggak boleh, jemaah. Ya. Harusnya, ya, dia berterima kasih selama ini yang tiap hari menggunakan dia. Kesempatan masyarakat yang lain diambil oleh dia. Ini sudah apa, jemaah? Mungkin merugikan banyak orang. Mau pindah dijual lagi. Ini banyak orang seperti ini, banyak. Ya. Yang kedua, menguasai fasilitas umum secara permanen. Dibangun, ya, bangunannya permanen, pakai batu bata dan sebagainya. Ini nggak boleh, jemaah. Yang ketiga, mengganggu pengguna yang lain. Ini nggak boleh. Ya, pembahasan ini mirip seperti pembahasan membuka lapak di trotoar, dan sudah kita bahas, ya, sudah kita bahas. Nah, artinya masalahnya, ya, masing-masing boleh kita menggunakan tanpa ada perbedaan. Boleh, misalkan kalaupun jualan boleh, tetapi jangan membangun bangunan permanen, itu nggak boleh. Ya. Kemudian kalau misalkan pengguna yang pertama ternyata masih meninggalkan barangnya, berarti yang lain tidak boleh apa? Ya, menempati. Tidak boleh menempati, karena fasilitas umum itu, jemaah, siapa yang lebih dulu maka dia yang berhak. Seperti masjid. Seperti masjid. Antum datang misalkan kemudian dapat shop yang pertama, ya sudah.
Itu hak antum. Tidak boleh kemudian orang yang datang terakhir menyingkirkan orang yang datang pertama, itu nggak boleh. Makanya pasang sajadah tanda apa? Bahwasanya itu tempat dirinya, itu nggak boleh jam. Nggak boleh. Di apa jam? Dicup nih. Itu nggak boleh. Karena ini fasilitas umum. Semua orang berhak. Dan kaidahnya apa? Siapa yang pertama lebih dulu, maka dia lebih berhak. Seperti itu. Kemudian kalau dia meninggalkan tempat tersebut, nggak boleh kemudian dijual. Dia jual di situ, di trotoar, misalkan. Karena mungkin dia lebih pertama. Boleh, silakan buka lapak di situ. Tapi nanti kalau sudah mungkin tidak butuh lagi, ya sudah, tinggalkan saja. Nanti yang lain boleh menempati dan tidak boleh kemudian dijual. Mentang-mentang lebih duluan, ya. Akhirnya pas pindah dijual. Dan juga dibahas ya, menjual menjual tempat kemudian dihargai dengan dengan omset. Ini namanya menjual sesuatu yang jemaah? Goror ya. Setiap hari itu atau setiap bulan biasanya kurang lebih dapat penghasilan sekian. Dia jual peluangnya jemaah, itu nggak boleh. Karena peluang itu sesuatu yang tidak bisa diukur. Namanya sesuatu yang goror. Maka nggak boleh ya, maka tidak diperbolehkan. Karena sebagian seperti itu ya, dia jual lapaknya. Kenapa? Karena selama ini dia jualan untungnya besar, sehingga harganya dinaikkan karena peluang itu. Maka itu nggak boleh. Karena sama hanya menjual sesuatu yang belum pasti, seperti itu. Ya, kemudian ikhwan wa akhwati fillah, ya, kita ringkas ya. Ya, bagaimana dengan sewa lahan parkir dengan akad ijarah? Ya, selanjutnya kita akan membahas dari sisi tinjauan akad untuk kasus parkir berbayar. Parkir di tempat kita secara umum bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama parkir resmi, yang kedua parkir tidak resmi. Kita fokuskan terlebih dahulu untuk bagian yang pertama, yaitu parkir yang resmi. Pemilik barang adalah orang yang paling berhak terhadap barangnya. Pemilik lahan ya, berarti orang yang paling berhak terhadap lahannya. Dan kaidah dalam kepemilikan tanah dinyatakan oleh para ulama, milkiyatul ardi tashmalu ma fawqaha uluwan wa ma tahtaha ya umqan. Jadi kepemilikan tanah mencakup semua yang ada di atasnya dan semua yang ada di bawahnya. Jadi artinya gini jemaah, antum ketika punya tanah 100 meter, maka hak antum itu sampai langit. Ya. Maka kalau antum mau buat bangunan, itu aslinya hak antum sampai langit, silakan. Kalau antum mampu buat lantai sampai langit boleh. Nah, cuma kalau di negara kita ada aturannya ya. Mungkin sampai jarak sekian sudah nggak boleh. Bahkan harus ada istilahnya mungkin persyaratan tertentu ya. Karena kalau kita mendirikan bangunan pun harus ada tanda-tanda barangkali ya, pesawat nabrak, itu kan masalah. Ke bawah silakan sampai 7 lapis bumi jemaah kalau antum bisa. Itu hak antum. Ya. Ini hukum asal dalam masalah tanah. Makanya kalau kita buat bangunan kemudian atapnya bawahnya tepat tanah milik kita, atapnya menjorok ke tanah tetangga, itu nggak boleh jemaah. Karena itu milik tetangga jemaah, milik tetangga. Atau kemudian misalkan menjorok ke tanah milik negara misalkan, itu nggak boleh kecuali minta izin. Kalau diizinkan ya silakan. Kalau tidak maka tidak diperbolehkan seperti itu. Atau mungkin antum bikin uang buat tanah ya, disambungkan sampai simpang 5
Biar nanti kalau maksimal 5 lebih mudah. Ini nggak boleh jemaah. Berarti antum ngambil hak orang lain nih, di bawah. Ya. Itu nggak boleh. Ya. Makanya harus paham. Ya harus paham hak kita itu sampai berapa. Ya, jadi sampai ke bawah, bukan ke samping. Kalau ke samping nanti kita kena hadis. Man akhadha shibran minal ardi tuwikahu yaumil qiyamah bisab'i ardi. Dilaknat jemaah. Karena Nabi mengatakan kepada Ali bahwa Nabi mencintai padaku dengan 4 perkara. Di antaranya la'anallahu man qayyara manarul ardi. Jadi Allah melaknat seorang yang merubah batas tanah. Dan merubah batas tanah itu ada 3 macam. Pertama, merubah batas tanah haram. Oh jelas ini laknat cuma. Karena menyebabkan orang haji mungkin tidak sah. Yang kedua, merubah tanah secara umum. Ya tadi ya. Man akhadha shibran minal ardi tuwikahu yaumil qiyamah bi sab'i ardi. 1 jengkal tanah yang milik orang lain, maka kelak dari kiamat akan dipikulkan ya sejumlah tanah 7 lapis bumi. Ditarik. 1 jengkal itu cuma ditarik ke bawah sampai 7 lapis bumi. Kira-kira berapa ton ya, Mak? Itu baru 1 jengkal. Tariknya ke bawah. Bagaimana kalau kemudian bukan 1 jengkal, 2 jengkal? 2 jengkal itu ditarik ke bawah aja, Mak. Bagaimana kalau misalkan 1 hektar? Hati-hati antum buat pagar, ternyata 1 senti masuk tanah negara. Oh, hati-hati antum jemaah. Atau bikin tembok ternyata 1 mili masuk ke tanah tetangga. Itu kelihatannya remeh. Tapi ingat 1 mili itu ditarik sampai 7 lapis bumi. 1 milinya kalau 1 mili persegi 4 misalkan. Itu mungkin masih sedikit ya. Tapi kalau 1 mili kemudian ditarik sampai 100 meter, jadinya berapa? Dan kemudian ditarik ke bawah sampai 7 lapis bumi. Itu kelak akan dipikulkan. Hati-hati yang sudah terlanjur bikin pagar ternyata masuk ke tetangga sebelum dipikulkan di hari kiamat, datang ke rumah tetangga minta maaf, terus selesaikan urusannya. Kalau dibeli, kalau kemudian tangannya nggak mau, ya sudah dirubah, daripada kelak di akhirat dipikulkan. Semuanya lihat, ini dulu yang sering ngaji di Gracia ini, ternyata dipikulkan tanah sejumlah 7 lapis bumi. Oh ternyata ngambil tanah tetangga. Hati-hati jemaah, jangan sembarangan. Karena yang ketiga, merubah rambu lalu lintas. Ya, arah Gracia dirubah. Di banyak orang yang mau kajian sampai kesasar. Itu pun kena tadi laknat. Man ghayyara manarul ardi. Ya, barang siapa yang merubah batas-batas tanah. Ya. Karena itu jika ada orang lain yang menggunakan, dia harus meminta kerelaan dari pemiliknya, termasuk menaruh kendaraan. Kerelaan itu bisa bentuknya berbayar, bisa juga diberikan secara gratis. Dan jika itu berbayar, akadnya dilakukan adalah akad ijarah, menyewakan lahan untuk parkir kendaraannya dengan hitungan waktu tertentu. Nah, ini kalau resmi ya, maka silakan. Tapi ingat, kalau akadnya ijarah, maka ijarah itu agar sah harus jelas. Ya, jadi jasanya apa, kemudian biayanya berapa, itu harus jelas. Karena jual beli. Karena jual beli kalau misalkan barangnya nggak jelas, kemudian harganya nggak jelas, itu nggak sah. Kemudian bagaimana dengan parkir liar? Kita lihat jam. Lanjutnya kita beralih ke parkir liar. Yang kami maksud parkir liar adalah mereka yang menarik biaya parkir di wilayah yang bukan miliknya. Kami tegaskan kembali ya, bahwa kita berbicara untuk parkir berbayar, bukan parkir gratis. Yang menjadi pertanyaan, atas alasan apa petugas parkir meminta uang bayaran? Kasus semacam ini pernah ditanyakan kepada Syekh Dr. ya Muhammad Haj Isa Al-Jazairi, salah satu murid Dr. Muhammad Ali Farkus. Ya. Ditanyakan kepada beliau, hunaka
dhahiratun intasharat fi biladina wa hiya ma yusamma bil parking maksudnya parkir ya, fil arsifatil umumiyah. Fama hukmu hadzal amal wa ma hukmul amwalil muktasabah minha barakallahu fikum. Ada fenomena yang tersebar di negara kami ya, khususnya di Indonesia ya, yaitu parkir motor milik umum. Parkir di trotoar milik umum. Apa hukum pekerjaan parkir ini dan apa hukum penghasilan darinya barakallahu fikum? Maka jawab beliau, fa inna hadhihi dhahirah al-mawsufatu fi su'ali min madhahiri akli amwalin nasi bil batil. Wa dhalika anna hadzal haris al-maz'um yashtagilu arsifatit tariq al-'am li maslahatihi al-khasah biduni takhwinin min jihati rasmiyah wa duna ridha min ashabis sayyarat wa qad hasala bisababi hadhihi dhahirah tadyikun kabirun 'alan nas ya. Fenomena seperti yang disebutkan dalam pertanyaan termasuk bentuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Karena si penjaga ini mengkomersilkan ya trotoar jalan umum untuk kepentingan pribadinya ya, tanpa ada izin dari lembaga resmi ya, terkait dan juga tanpa kerelaan pemilik mobil. Dan dengan sebab kejadian semacam ini telah banyak menyusahkan masyarakat. Kemudian dia memberikan solusi. Walladzi nansahu bihi man arada rizqal halala an ya'rid khidmatal hirasata lisayyarah asna'a ghiyabihi bimuqabilin ya, faman qabila ukhidha minhul muqbil wa man lam yarda lam yakhud minhu syai'a wala yamna'hu man rakana sayyaratahu fayakunu dzalika min qabili ijaratin ala hirasati sayyarah wa laysa ta'jiran lirrasifi wallahu ta'ala a'lam. Yang bisa kami nasihatkan bagi mereka yang ingin mendapatkan rezeki yang halal, yang seharusnya dilakukan si tukang parkir adalah memberikan layanan menjaga mobil ketika ditinggal oleh pemiliknya dan dibayar dengan nilai tertentu. Jadi dia jual jasa menjaga mobil. Siapa yang mau ngasih? Ya. Siapa yang mau ngasih bayaran, dia bisa terima. Dan yang tidak ridho, jangan minta apapun darinya. Dan jangan melarang siapapun untuk memarkirkan mobilnya. Sehingga uang yang diterima sebagai ganti sehingga uang yang diterima itu sebagai ganti dari upah menjaga mobil dan bukan biaya menyewakan trotoar ya, bukan biaya menyewakan trotoar, karena itu fasilitas umum. Berarti dia jual apa? Jasa menjaga mobil. Cuma tadi kalau misalkan jamaah dia menjual jasa, berarti satu, jasanya udah jelas, jaga mobil jelas, sahih. Yang kedua, harus ada apa? Tarifnya jelas. Jadi kalau pakai di sini biayanya apa? 2.000, jelas ditulis. Karena kalau tidak disebutkan, jadinya nanti apa? Apa jemaah? Jahalah. Dan itu nggak boleh. Nggak boleh jemaah. Ya. Dan beda antara apa? Jahalah dan apa? Gurur. Gurur itu sesuatu yang ya apa namanya jemaah? Mungkin dapat, mungkin tidak. Tapi kalau jahalah itu didapatkan, tapi dia belum tahu. Ya contoh gini jemaah, orang pembeli apa? Saya urusan juga yang kemarin itu, membeli barang tapi apa? Pakai bal-balan atau di karung. Yang kemarin saya ada jamaah yang tanya, itu babnya gurur atau jahalah jamaah? Itu jahalah. Barangnya ada, cuma di dalam karung. Jadi kalau belinya misalkan di karung boleh, tapi ingat disifati. Dalam karung itu ada 3 apa? Jenis pakaian misalkan, atau ada 3 ada mangga sejumlah 6 kilo misalkan, itu boleh. Jadi nggak harus kemudian dibuka satu persatu apa karungnya. Nah, ini kadang sulit ya, harus nyait lagi. Yang penting disifati. Ini jahalah itu bisa hilang ketika disifati.
Tapi kalau goror itu mungkin dapat, mungkin tidak. Contoh seperti apa? Membeli ikan di dalam air, itu goror namanya. Beda antara goror dengan apa? Jahalah, beda. Ya makanya yang kemarin boleh beli apa namanya barang di apa namanya karung ya, tidak masalah, yang penting disifati, dijelaskan. Seperti antum beli sepatu jemaah, kan masih di kotaknya. Boleh kemudian kita beli apa namanya belum dilihat, tapi ada sifatnya. Ini warna sekian, nomor sekian. Kita belum lihat, boleh tidak jemaah? Boleh saja. Antum beli HP, nggak di unboxing di situ. Nah, tapi beli apa kotaknya. Tapi ada sifatnya, ini mereknya ini itu misalkan. Ini jadi jahalannya hilang, maka boleh, nama masalah. Nggak harus kemudian dibuka di situ, nggak harus. Seperti itu. Ini namanya jahalah. Bisa hilang dengan disebutkan sifat-sifatnya. Nah, jadi yang kemarin yang saya katakan nggak boleh, boleh ya. Yang penting apa? Disebutkan sifatnya seperti itu. Ya Allah Subhanahu. Yang kemudian masalahnya, ya, konsekuensi akad untuk parkir di tempat umum, karena akadnya adalah ijarah untuk kegiatan menjaga kendaraan yang diparkir, maka penjaga berpotensi sebagai pemegang amanah, al-amin ya. Dan tugas amin adalah menjaga amanah sesuai SOP. Karena itu apabila terjadi risiko, misal ada ya barang hilang atau kendaraan hilang, siapa yang menanggung risiko? Yang pertama, jika risiko itu terjadi di luar keteledoran tukang parkir, dalam arti dia telah menjaga sesuai dengan SOP, maka tukang parkir tidak menanggung risiko. Yang kedua, jika risiko ini terjadi karena keteledoran tukang parkir, dia wajib mengganti semua risiko tersebut. Jadi dari keterangan di atas ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, ketika parkir jangan sampai mengganggu orang lain. Yang kedua, diperbolehkan memanfaatkan lahan milik umum untuk parkir selama tidak permanen dan tidak mengganggu pengguna yang lain. Yang kedua sama ya, jualan di apa namanya trotoar itu boleh saja, tidak masalah, selagi tidak mengganggu dan bangunnya tidak permanen seperti itu. Kemudian yang masalahnya, parkir di tempat umum pada asalnya gratis dan tidak boleh dipungut biaya. Yang keempat, parkir di tempat milik seseorang wajib meminta izin dengan pemilik. Kemudian yang kelima, pemilik lahan paling berhak untuk menentukan kebijakan apapun untuk lahannya, termasuk menyewakan kepada orang yang membutuhkan parkir. Dan yang keenam, bagi tukang parkir di tempat umum, dia tidak berhak meminta biaya untuk sewa lahan parkir, karena ini bukan miliknya, namun dia berhak meminta biaya menjaga kendaraan yang diparkir. Makanya kadang ada apa? Tukang parkir kalau pemiliknya datang baru muncul. Ya. Ini yang kadang apa? Kadang ada istilah apa? Apa namanya? Iya, jadi ketika pemiliknya datang baru muncul. Ketika pemiliknya nggak ada, nggak tahu kemana jemaah. Ini sebenarnya mau jual apa? Nih jual jasa menjaga mobil apa bukan? Kalau kemudian dia menyewakan trotoar tadi, ini milik negara jemaah. Ini nggak boleh. Jadi kalaupun misalkan ingin halal tadi, solusinya apa? Dia jual jasa menjaga mobil. Ya. Tapi ya tadi harus jelas ya. Harus jelas apa? Berapa sih ongkosnya? Itu pentingnya, Mak. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka pertanyaan, dipersilakan. Untuk jamaah bukan ini bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz mungkin di luar konteks Ya, fadhil. tema di dalam omongan. Jadi begini Ustaz, jika ada dua orang bersepakat dalam usaha, si A orang yang modal 80-90% dan Si A apa? Si A? Modalnya 80-90%. Untuk modal tersebut untuk tempat dan kelengkapan usaha. Lalu si B memenuhi sekitar 10-20% untuk modal yang dipakai untuk gaji, SDM, dan barang-barang habis pakai. Dengan kesepakatan si A hanya sebatas modal dan si B menjalankan bisnisnya. Jadi bekerja dan modal sekitar 10-20%. Pertanyaannya, apakah kerjasama tersebut mengikat seterusnya
sampai bisnisnya berkembang ataupun berkembang misalnya pilot. Lalu yang kedua, apakah si B boleh mendapatkan hak gaji dari usaha tersebut sebelum profit dibagikan? Dan yang terakhir, jika usaha tersebut berubah pilot, apakah modal aset dibagi dua, mengingat si B hanya modal sekitar 10-20% untuk jalan bisnis gaji SDM? Mohon arahan. Ya, zaman seandainya kerjasama seperti ini, maka lebih tepat dinamakan dengan mudharabah. Walaupun satu tadi pihak dia memberikan modal juga, tapi hanya 10%. Jadi artinya ada pemodal, ada pengelola. Ya. Yang pemodal jelas dia baca mah. Yang modal, kemudian yang pelakunya mudharibnya tadi. Ya. Maka mudharabah itu satu harus jelas masa kerjasamanya itu penting. Setahun, 2 tahun misalkan dijelaskan di awal. Pertama. Yang kedua, pembagian itu, ingat, pembagian itu dari keuntungan setelah modal itu kembali. Yang pertama. Ya. Yang kedua, kerugian itu ya dilihat. Kalau bukan karena keteledoran pengelola, maka yang nanggung siapa jemaah? Pemodal 100%. Pemodal. Kalau modalnya tadi ada 2 misalkan, maka dikonversikan kepada nisbahnya masing-masing. Ya kan cuma 10% nih. Yang satunya 80-90%. Ya sudah, kerugiannya sekian. Ya sudah, berarti dia menanggung 90%. Dia menanggung 10%. Ini pemodal. Adapun pengelola tadi nggak tanggung jawab. Pengelola, karena dia dia juga menanggung rugi apa jemaah? Rugi waktu, rugi tenaga. Jadi jangan kemudian dia rugi tenaga plus harus ganti lagi, zalim nanti jemaah. Kemudian apakah pengelola itu boleh digaji? Nggak boleh. Kenapa? Karena andil dia itu Ya tenaga. Dia modalnya 10% beda lagi. Dia tetap ada dapat bagian dari sini 10%-nya. Tapi kemudian yang masalah dari yang modal tenaga dia, ya, maka dia punya andil nanti. Punya andil. Artinya gini, dengan modal tenaga itulah akhirnya dia berhak mendapatkan keuntungan. Ya mungkin gini, karena dia modal 10%, maka dari modal uang tadi mungkin dapat persenan 10. Kemudian dari tenaganya 40. Akhirnya dibagi kesepakatan yang murni modal saja 50%, kemudian yang modal 10% dan tenaga pun sama 50% dengan asumsi tadi. 10% dari modalnya dia, 40% dari tenaganya dia. Seperti itu. Kemudian digaji. Dan apakah kemudian dia boleh cari karyawan jemaah? Boleh kalau misalkan ya ada pekerjaan yang pengelola tadi tidak bisa melakukan. Maka silakan. Misalkan dia tidak ahli dalam komputer misalkan. Dia boleh cari dan itu diambil dari uang modal nanti. Gajinya dari situ, ya. Tapi kalau kemudian dia bisa menjalankan, kemudian cari pegawai, itu nggak boleh jemaah. Boleh tapi digaji oleh dia. Karena modal dia tenaga. Dan kemudian dia bisa melakukannya akhirnya dia cari pegawai digaji dari modal tersebut. Dia duduk di rumah. Ya sama saja bohong dia mah. Jadi modal dia tenaga. Boleh cari pegawai yang lain dengan catatan ya, pekerjaan itu tidak bisa dia lakukan. Seperti itu, tidak masalah. Tapi kalau yang masih bisa dilakukan, dia nggak boleh cari orang lain. Karena modal dia di situ. Kemudian keuntungan itu satu dibagi setelah modal kembali. Kapan keuntungan itu dibagi? Di akhir, jelas. Misalkan dia bersepakat nanti kerjasamanya setahun. Nah setahun itu perlu dibagi. Perlu dibagi. Jangan kemudian setiap bulan dibagi. Itu keliru. Kenapa? Karena keuntungan itu fungsinya untuk menutup kerugian. Contoh gini, bulan ini dapat untung misalkan 1 juta.
Simpan dulu. Barangkali bulan depan rugi 1 juta. Maka kandungan ini untuk nutup. Kalau kemudian misalkan dapat 1 juta dibagi, besok rugi, modal kurang, besoknya rugi lagi, kurang lagi, habis jemaah. Jadi fungsi keuntungan itu untuk nutup kerugian sampai nanti 1 tahun. 1 tahun ternyata kok di jumlah semua modal nggak kembali, ya sudah, berarti di sini apa? Nanggung kerugian. Siapa yang nanggung? Dilihat ini teledor atau tidak. Kalau kemudian pengelola teledor, dia tanggung jawab. Kalau tidak teledor, maka yang tanggung jawab siapa? Pemodal. Ya, yang tanggung jawab pemodal, seperti itu. Itu penting. Beda gini kalau mudharabahnya, seperti contoh misalkan jual beli mobil, beda. Pokoknya dapat mobil 1, kemudian apa? Dibagi misalnya, itu beda. Kenapa? Karena memang kerjasamanya ya untuk 1 mobil itu selesai. Tapi kalau kemudian usaha ini masih berjalan dan keuntungannya juga belum jelas misalkan, maka kalau ada keuntungan maka simpan lebih dahulu, seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Bismillah. Apakah hukumnya membeli motor atau mobil tanpa BPKB? Tolong dijelaskan. Apakah boleh membeli motor tanpa BPKB? Ya, ini nanti terkait dengan pasar loak, jemaah. Ya, maka gini, membeli sesuatu di pasar loak itu tidak lepas dari kurang lebih 3 keadaan. Pertama, jemaah, kita tahu kondisinya 100% diduga ini barang curian. Diduga dugaan kuat ini barang curian, maka jangan dibeli, nggak boleh. Nggak boleh. Yang kedua, kita tahu persis ini bukan barang curian, boleh tidak? Boleh. Yang ketiga, kita nggak tahu ini barang curian atau bukan, ya. Blank sama sekali. Nggak tahu seluk-beluknya. Boleh tidak, jemaah? Walaupun nanti kenyataannya ternyata yang sebenarnya itu barang curian, tapi dia nggak tahu kondisinya, misalkan. Boleh nggak dibeli? Boleh. Selagi kita tidak ada dugaan kuat ini barang curian. Kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Maka boleh, walaupun kenyataan ternyata itu barang curian, ya sudah. Kalau misalkan ternyata terbukti itu barang curian, kewajiban dia apa? Minta uang itu kembali dan barang itu dikembalikan kepada pemiliknya. Seperti itu. Maka tadi orang yang beli motor tanpa BPKB, dilihat ada dugaan kuat tidak ini barang curian. Kalau ada dugaan kuat jangan dibeli. Tapi kalau kita yakin, oh ternyata surat-suratnya hilang, jelas, track recordnya ada kabar, oh ini pernah dulu hilang, tidak masalah. Yang ketiga, nggak tahu sama sekali, hukum asalnya boleh, silakan, tidak masalah. Kalaupun ternyata yang sebenarnya itu barang curian, yang tanggung jawab siapa? Pemiliknya. Kalau kemudian ternyata terbukti, ya sudah, hak dia untuk minta uangnya kembali dan barang itu dikembalikan kepada pemiliknya, seperti itu. Ada gambarannya? Ya, Allahu'a'lam. Nah, jika kaligrafi terpasang di rumah, apakah boleh? Dan jika tidak boleh, harus kemanakan? Pertanyaan, ini kaligrafinya apa? Ayat Al-Quran atau hadis Nabi? Atau hanya kata-kata mutiara? Itu lihat. Kalau kaligrafinya Quran itu nggak boleh, karena Quran itu Allah turunkan bukan untuk diajang, tetapi apa aja, untuk dibaca, ditadabburi dan diamalkan. Dan memajang ayat Al-Quran ini khawatir salah satu bentuk menyelewengkan fungsi ataupun tujuan diturunkannya Al-Quran. Ini kalau sebatas memasang saja. Tapi kalau kemudian ada keyakinan lain, dengan dipasang jin nggak bisa masuk, nah ini lebih nggak boleh lagi, jemaah. Ya, nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia pasang ayat Al-Quran, tujuannya untuk dihafal, boleh tidak, jemaah? Anak kita lagi belajar menghafal sehingga di temboknya ditempel, boleh nggak?
boleh. Tapi setelah itu apa? Harus diamankan. Kumpulkan, nanti kalau sudah banyak dibakar. Artinya apa? Dijaga seperti itu. Tapi kalau kaligrafi jemaah, ya, ini khawatir salah satu bentuk menyelewengkan fungsi Al-Quran. Tapi kalau kata-kata mutiara tidak masalah, manjada wajada misalkan tidak masalah, boleh. Ya. Kalau antum hobi hiasan, ya sudah, pasang gambar apa, pemandangan alam, itu lebih apa? Lebih nggak ada masalah jemaah. Ya. Kalau antum cinta Quran dibaca. Kalau antum ingin dapat keberkahan dari Quran, ya dibaca. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Itu dibaca cuma man qara'a. Bukan man allaqa. Ya, menggantungkan apa? Quran bukan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, ya. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi Nabi mengatakan saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Oh kama qala. Tapi alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu dibaca. Bukan digantungkan seperti itu. Jadi itu khawatir bentuk menyalahgunakan fungsi Al-Qur'an seperti itu. Ya, sehingga dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Tidak. Ustaz, apakah hukumnya tetap wajar? Tetap wajar yang dimaksud yaitu pengobatan yang memberikan tekanan atau titik tertentu pada wajah. Fungsinya untuk melancarkan aliran darah, beredarnya ketegangan, dan bermanfaat untuk kesehatan atau kecantikan. Ya, Allah masalahnya Anda belum tahu bagaimana proses pengobatannya. Tapi gini, hukum asal pengobatan itu dibolehkan selagi tidak ada pelanggaran. Ya. Sehingga perlu dilihat, ya, totokan ini apakah ada titik-titik yang di sini ternyata apa? Seperti mungkin seperti apa? Akupuntur ya. Ternyata titik-titik itu ada kaitannya dengan apa jemaah? Ritual apa gitu seperti itu. Ya. Jadi kalau kemudian titik-titik ini ternyata ada ritual-ritualnya dari agama lain misalkan, ini jadi nggak boleh. Tapi kalau kemudian tidak ada, hukum asalnya apa? Dibolehkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah seperti itu. Tapi kalau kemudian ada pelanggaran, ya maka tidak dibolehkan. Karena mengatakan innallaha lam yaj'al syifa'akum fima hurima 'alaikum. Jadi kata Nabi, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Ya. Tapi kalau misalkan mubah, maka tidak masalah. Ya wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.